Coba bayangkan skenario ini. Lo kerja keras sebagai kuda. Lo lembur sampai malam. Akhirnya lo dapat promosi. Gaji lo naik dari 10 juta jadi 15 juta. Terus jadi 20 juta per bulan. Di atas kertas, lo seharusnya udah kaya kan? Tapi pas lo cek rekening di akhir bulan, angkanya sama aja. Atau lebih parah, lo malah ngerasa lebih miskin daripada pas gaji lo masih UMR. Lo ngerasa kayak lari di treadmill, keringetan, capek, napas ngos-ngosan, tapi nggak pindah tempat sama sekali. Pernah ngerasain itu? Kalau lo barusan ngangguk, itu gue banget beberapa tahun yang lalu. Kita semua diajarin kalau solusi dari semua masalah finansial adalah cari duit lebih banyak. Masalahnya gini, itu bohong besar. Gaji itu cuma bahan bakar. Tapi kalau mesin mobil lo bocor, nggak peduli seberapa banyak bensin yang lo isi, lo nggak bakal nyampe tujuan. Hari ini, gue nggak bakal ngomongin cara minta naik gaji. Gue bakal bedah 5 keputusan besar. Keputusan yang mungkin cuma lo buat sekali dalam 5 atau 10 tahun, yang secara matematika dampaknya jauh lebih brutal daripada gaji bulanan lo. Nama gue Zack, dan kalau lo adalah orang yang ngerasa udah punya gaji lumayan, tapi gagal membangun aset bersih yang nyata, pastiin lo tekan tombol subscribe dan kasih like di video ini kalau isinya ngebantu lo. Oke, mari kita jujur-jujuran. Kebanyakan orang fokus pada hal-hal receh. Mereka debat berjam-jam soal harga kopi 50.000 atau patungan Netflix. Padahal ada Invisible Five, 5 keputusan raksasa yang diam-diam ngerampok masa depan lo. Ayo kita bedah satu persatu. Keputusan pertama, dan ini yang paling sering bikin orang marah, membeli rumah terlalu cepat dan terlalu mahal. Sekarang, gue tahu apa yang lo pikirin. Tapi Zack, kan properti harganya naik terus. Sewa itu buang-buang duit ke orang lain. Dengerin dulu, gue nggak bilang jangan beli rumah. Gue bilang jangan beli rumah karena tekanan sosial tanpa ngitung matematikanya. Di Indonesia ada obsesi gila soal kepemilikan rumah. Tapi coba kita bedah angkanya secara objektif. Katakanlah lo beli rumah seharga 1 miliar rupiah. Lo ambil KPR 20 tahun. Lo pikir lo beli rumah seharga 1 miliar. Salah. Dengan bunga floating rata-rata, anggaplah rata-rata 8-9% selama masa pinjaman, lo sebenarnya bayar ke bank hampir 2 miliar sampai 2,5 miliar di akhir periode. Lo bayar harga 2 rumah, tapi cuma dapat 1. Dan ini hal yang sering orang nggak sadar. Rumah tempat tinggal itu bukan aset. Rumah itu liabilitas arus kas. Ada pajak PBB tiap tahun, renovasi, bocor, cat ulang, rayap, isi perabotan. Kalau lo sewa, biaya lo fix atau tetap. Lo tahu persis berapa keluar tiap tahun. Kalau lo beli, biaya cicilan KPR itu cuma biaya minimum. Mari kita pakai contoh nyata. Si Budi beli rumah 1,5 miliar dengan gaji pas-pasan. Cicilan KPR makan 40% gaji dia. Dia terjebak jadi house poor, punya rumah tapi miskin tunai. Dia nggak bisa invest di saham, nggak bisa bangun dana darurat. Si Andi memilih sewa apartemen atau rumah yang layak seharga 50 juta setahun, dan sisa uang selisihnya dia masukin ke index fund atau SBN, surat berharga negara. Dalam 10 tahun, rumah Budi mungkin naik harganya, tapi likuiditasnya 0. Kalau Budi butuh duit cepat, dia nggak bisa jual kamar mandinya doang. Sedangkan Andi, asetnya liquid, gampang dicairkan, dan berbunga majemuk. Psikologinya, kita beli rumah seringkali bukan untuk investasi, tapi untuk validasi. Kita mau nunjukin ke orang tua atau mertua kalau kita mapan. Keputusan beli rumah yang salah, terlalu besar, di lokasi yang salah, dengan bunga KPR yang jahat, bisa bikin lo miskin secara struktural selama 20 tahun. Langkah konkret, jangan beli rumah kalau cicilannya lebih dari 25% take home pay lo, gaji bersih lo, dan hitung biaya hangus, bunga bank, pajak, dan maintenance. Kalau total biaya hangus itu lebih tinggi dari biaya sewa tahunan rumah sejenis, menyewa sebenarnya lebih cerdas secara matematika. Keputusan kedua, kendaraan dan ego, kurva depresiasi mobil. Keputusan kedua, kendaraan. Di Indonesia, mobil itu sering dianggap simbol status nomor 1. Lo baru naik jabatan, ganti mobil. Lo baru dapat bonus tahunan, DP mobil baru.
Tapi secara matematik, mobil baru adalah penghancur kekayaan paling efisien yang pernah diciptakan manusia. Begitu lo tanda tangan kontrak dan bawa mobil itu keluar dari dealer, puff, nilainya turun 10-15% dalam 1 menit. Dalam 5 tahun, mobil itu kehilangan 50-60% nilainya. Coba kita hitung pakai angka real. Lo beli SUV baru seharga 500 juta, lo kredit 5 tahun. Total yang lo bayar sama bunga leasing mungkin sekitar 650 juta. 5 tahun kemudian, mobil itu dijual laku berapa? Paling 250 juta. Lo baru aja bakar uang 400 juta. Itu setara lo ngebuang 6,6 juta per bulan ke tempat sampah selama 5 tahun berturut-turut. Bayangin, kalau lo beli mobil bekas umur 3 tahun, depresiasi terberatnya udah ditanggung pemilik pertama. Lo beli cash atau kredit ringan seharga 300 juta. Selisih uangnya lo investasikan dengan return 7-10% per tahun. Nah, ini bagian yang menarik. Perbedaan kekayaan bersih antara orang yang selalu beli mobil baru versus orang yang beli mobil second dan menginvestasikan selisihnya dalam jangka waktu 20 tahun bisa mencapai miliaran rupiah. Menjawab keberatan lo, tapi Zack, mobil bekas kan sering rusak, biaya bengkelnya mahal, capek ngurusnya. Tunggu dulu, biaya servis besar untuk mobil Jepang yang umum, Toyota atau Honda, jarang sekali tembus 20-30 juta setahun, kecuali mobilnya rongsokan total. Ingat, depresiasi mobil baru itu pasti puluhan juta setahun. Lo lebih takut bayar bengkel 5 juta atau rugi depresiasi 50 juta? Coba hitung matematikanya. Langkah konkret. Terapkan aturan 20-4-10 kalau mau beli mobil. DP minimal 20%, cicilan maksimal 4 tahun, total biaya transportasi, cicilan, bensin, dan asuransi nggak boleh lebih dari 10% gaji lo. Kalau lo nggak masuk hitungan ini, artinya lo belum mampu beli mobil itu. Keputusan ketiga, siapa pasangan hidup lo? Merger keuangan. Ini mungkin terdengar nggak romantis, tapi ini fakta. Menikah adalah keputusan keuangan terbesar dalam hidup lo. Lebih besar dari beli rumah, lebih besar dari investasi saham. Kenapa? Karena menikah itu pada dasarnya adalah merger ekonomi. Lo menggabungkan aset, liabilitas, atau utang, kebiasaan belanja, dan resiko kredit. Bayangkan, lo orangnya super hemat. Lo investasi 50% dari gaji lo. Tapi pasangan lo punya mentalitas YOLO, you only live once. Punya utang pay later numpuk dan merasa bahwa uang ada untuk dinikmati sekarang, bukan nanti. Lo nggak bakal kaya, lo akan capek, lo akan berantem tiap hari cuma soal uang. Ada data menarik, salah satu penyebab perceraian terbesar di dunia adalah masalah finansial. Dan tahu apa yang lebih mahal dari pesta pernikahan? Perceraian. Bagi harta gono gini, biaya pengacara, biaya hidup yang tiba-tiba double karena harus pisah rumah. Itu bisa meriset kekayaan lo kembali ke nol di usia 40 tahun. Tapi sebaliknya, kalau lo punya pasangan yang satu visi, itu cheat code atau jalan pintas. 2 pendapatan, 1 biaya hidup, 1 rumah, 1 internet, 1 listrik. Lo bisa nabung 100% dari gaji salah satu orang dan hidup dari gaji orang satunya. Kekayaan lo nggak cuma bertambah, tapi menggulung secara eksponensial. Psikologinya, kita sering nggak enak ngomongin duit pas pacaran. Tabu katanya. Masalahnya, kalau lo nggak bisa ngomongin duit sama pacar lo sekarang secara dewasa, lo sebenarnya belum siap nikah sama dia. Langkah konkret. Sebelum nikah, lakukan sesi buka-bukaan keuangan. Berapa utang lo sebenarnya? Berapa gaji lo serilnya? Apa tujuan finansial lo 5 tahun ke depan? Gimana cara orang tua lo dulu ngelola duit? Karena ini mempengaruhi psikologi pasangan lo. Keputusan keempat, pajak tak terlihat, biaya investasi dan inflasi gaya hidup. Sekarang, kita masuk ke ranah teknis dikit. Banyak orang ngerasa pinter karena udah mulai investasi. Mereka beli reksadana atau asuransi unit link yang ditawarkan temennya. Tapi mereka nggak cek expense ratio atau biaya admin. Katakanlah lo investasi 5 juta per bulan selama 30 tahun dengan return 10% pasar. Skenario A, biaya admin 2%, umum di produk asuransi berlabut investasi atau reksadana yang mahal. Skenario B, biaya admin 0,5%, ETF atau reksadana indeks pasif. Bedanya cuma 1,5% kan? Kelihatannya kecil banget. Mari kita hitung. Menggunakan rumus bunga majemuk atau compound interest. Setelah 30 tahun, skenario A, net return 8%. Uang lo jadi sekitar 6,7 miliar rupiah.
Skenario B, net return 9,5%. Uang lo jadi sekitar 9 miliar rupiah. Selisihnya 2,3 miliar rupiah. 2,3 miliar rupiah. Hanya karena lo malas baca prospektus dan merelakan 1,5% itu diambil manajer investasi tiap tahun. Itu keputusan sepele di awal, cuma tanda tangan satu dokumen yang akhirnya merampok miliaran rupiah dari masa tua lo. Pajak tak terlihat lainnya adalah lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Ini yang gue sebut di awal video. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Celah antara pemasukan dan pengeluaran adalah tempat di mana kekayaan diciptakan. Kebanyakan orang saat gaji naik, mereka memperlebar pengeluaran mereka sampai celah itu nutup lagi. Kalau lo bisa menahan gaya hidup lo tetap sama saat gaji lo naik 2 kali lipat, lo nggak cuma menabung lebih banyak, lo juga menurunkan jumlah uang yang lo butuhkan untuk pensiun nanti. Langkah konkret, cek portofolio investasi lo sekarang. Kalau lo bayar fee di atas 1,5% per tahun, pindahkan. Cari reksadana indeks yang murah. Dan buat aturan, setiap kali gaji naik, 75% kenaikan itu harus masuk investasi. Cuma 25% yang boleh dipakai buat senang-senang. Keputusan kelima, tidak mengambil resiko saat muda, biaya peluang. Keputusan terakhir, dan ini yang paling jarang dibahas oleh guru keuangan. Keputusan untuk bermain aman di karir saat lo masih muda. Banyak orang terjebak di pekerjaan yang gajinya oke, tapi nggak punya skalabilitas atau kemampuan untuk naik drastis. Mereka takut pindah kerja, takut negosiasi gaji, atau takut mulai bisnis sampingan karena sayang udah nyaman atau takut gagal. Gaji bulanan lo itu sifatnya linear, tapi skill dan kepemilikan atau equity itu sifatnya eksponensial. Kalau lo umur 20-an atau awal 30-an, keputusan untuk stay di zona nyaman adalah keputusan finansial yang buruk. Kenapa? Karena lo kehilangan compounding skill. Misal, lo pindah kerja atau ambil tantangan baru yang susah banget. Gaji mungkin sama, tapi skill lo naik drastis. 2 tahun kemudian, nilai pasar lo naik 50%. Bandingkan sama orang yang bertahan di kerjaan administrasi yang sama selama 10 tahun. Gajinya cuma naik setara inflasi, paling 3-4% setahun. Dalam jangka panjang, selisih pendapatan antara orang yang agresif meningkatkan value diri versi orang yang cari aman itu bukan lagi ratusan juta, tapi puluhan miliar. Psikologi. Kita di program sekolah untuk duduk diam, nurut, dan dapat nilai bagus. Di dunia nyata, uang mengalir ke orang yang berani mengambil tanggung jawab dan memecahkan masalah yang sulit. Langkah konkret. Tanya ke diri lo sendiri hari ini, apakah gue belajar hal baru minggu ini yang bikin nilai pasar gue naik? Kalau jawabannya enggak, lo lagi dalam bahaya. Update CV lo, belajar skill baru, sales, coding, copywriting, leadership, dan mulai cari peluang yang ngasih lo potensi keuntungan lebih besar. Jangan cuma tukar waktu lo sama uang. Dengar, ngatur gaji bulanan itu penting. Budgeting buat makan siang itu penting. Tapi kalau lo jago budgeting, tapi lo beli rumah yang salah, nikah sama orang yang boros, beli mobil kemahalan demi gengsi, dan investasi di tempat yang potongannya gede, lo bakal tetap jalan di tempat. Kekayaan itu bukan hasil dari satu kali menang lotre atau kripto yang meledak semalam. Kekayaan adalah hasil dari serangkaian keputusan membosankan yang lo buat dengan benar secara konsisten dalam waktu lama. Jangan biarkan emosi, gengsi, atau kata orang nyetir keputusan finansial lo. Biarkan matematika yang nyetir, karena matematika nggak pernah bohong. Kalau lo ngerasa video ini nampar lo dikit, bagus. Itu artinya lo sadar ada yang harus diubah. Mulai dari satu hal hari ini. Cek bunga KPR lo, cek fee investasi lo, atau ajak pasangan lo ngopi bareng buat ngomongin budget masa depan. Kalau lo mau tahu lebih dalam gimana caranya ngatur arus kas biar lo punya uang buat ngambil keputusan-keputusan besar ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol like dan komen di bawah. Dari 5 keputusan tadi, mana yang paling susah buat lo lakuin? Sampai jumpa di video berikutnya.